Timun. Cocok berarti punya kucing. Kenapa kucing takut Kucing timun? Timun apa terong ya? Sama sih? Timun. Timun, betul kan? Kenapa kucing takut timun ya? Ya, Miramar sudah start. Gak apa-apa. Habis tegang harus relax. Nah, gue lebih karena suara gue udah mulai hancur. Tenang. Gue nggak nih ya, ini janji gue. Mau final gue nggak bakal lagi minum es teh yang viral itu. Nah, ya. Wah, biang gula tuh parah banget guys, ternyata guys. Jagalah kesehatan teman-teman ya. Waduh. Jagalah kesehatan, jagalah hati, jagalah badan, jagalah mata. Jangan suka lihat kiri kanan. Tapi kalau jadi pemain harus lihat kiri kanan. Nah, betul. Karena mereka harus aware dengan drop zone mereka. Mereka sudah harus memainkan mata atau tombol mata yang ada di dalam in game-nya. So here we go, kita melihat untuk match terakhir pada hari ini. Teman-teman, ayo kita kompak lagi yuk di kolom komentarnya. Let's go. Kita berikan hashtag IndoPride, hashtag tim favorit, misalkan hashtag alter ego go. Hashtag Roy. Roy lagi, kenapa lu summon Roy? Kita semua sudah lupa dengan Roy. Masa lupa sih Jel? Enggak sih, sebenarnya ingat sih. Nggak bakal ada yang lupa satu player tembak AMR nggak gerak Jel. Jangan gitu. Oh, jangan gitu. Lu nggak tahu PA kemarin di season lalu kayak gimana kan? Nah, itu maksudnya semangat biar Roy fall lebih bagus lagi. Itu, jangan nanti tiba-tiba dia menggila di Indonesia. Bener juga ya, karena kan di Indo nanti ya. Itu dia ya. Tadi apa sampai mana hashtagnya? Hashtag BTRwin, hashtag Soarwitalon, betul. hashtag alter ego go, hashtag pick me strong, Oh, pick me strong ya. hashtag boom jaya. Enggak sih. Enggak ada. Udah Hungry Beast aja. Hungry kalau Beast. Terus hashtag siapa lagi? RRQ tadi udah belum? RRQ belum, FIFA Nah, RRQ. FIFA RRQ. Udah 6. Udah. Kalau mau kasih yang lain juga gak apa-apa, bebas sekalian di kolom komentar. Berkreasi lah kreatif kalian. Itu dia. Karena bagaimanapun dukungan dari kalian tuh sangat berarti. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang off sosmed, tapi ketika melihat dukungan-dukungan kalian lagi, lebih semangat lagi. Pasti mereka itu udah pasti banget. Tapi zona terakhir kali ini gua rasa juga cukup menguntungkan tim Indonesia. Alter ego yang tidak turun bagian El Azhar dekat dengan zona. Talon cuma Cera masuk ke dalam zona dan Bigetron scrapping Tekado mereka yang sudah di-upgrade menuju ke arah bagian kiri dekat dengan Mountain Wave juga masuk ke dalam zona. Karena memang zona yang sekarang tidak terlalu ekstrim seperti yang tadi-tadi ya. Jadi ada beberapa permainan bisa santuy seperti ini, Vespa Gaming. Seru banget tuh kayak. Kayak lagi bikin ini, music video. Oh, music video. Jadi apa istilahnya berjalan di Ibu kota. padang Gurun. pasir sih itu. Iya betul. Jadi kayak country music itu loh, Jel. Oh, yang country. Oh, itu buat ini video ini. Don't let me down. Don't let me Isu me down. mehong, isi mahe, darling mehong. Semoga nanti ada konser seperti itu ya di 2024 PMSL Seafol di Indonesia. Amin. Ya, kita tunggu. Iya. Kan tadi ada penampilan Genie ya kan? Nah itu. Harusnya Vol juga ada. Itu. Ah. Kalau nggak yang tadi darling mehong ya. Ho. Lagi ngetren. Lagi ngetren. Lagi betul. ngetren. Ini Kalian lagu-lagu. kalau mau tahu apa yang lagi ngetren, tanya Jelly. Anaknya trendy banget pokoknya. Trendy, funky. Apalagi Gox. Goks. Itu dia. Game 6 biasa. Jam 6. Harus santai. Harus santai. Kalau tegang-tegang kasihan nanti kita kalau tegang tuh uratnya kecengklek. Keceklek. Gitu. Nah, itu Harus kalian santai. mungkin sekarang belum merasakan para Gen Z ya. Siap-siap aja 3-5 tahun lagi lah. Gen Z 20 tahun Gen Z kan? Sebenarnya gini, lebih ke arah postur duduknya. Ya kan bener. kayak profesional. Kebiasaan juga ya. Iya, profesional player juga seperti itu. Makanya kan kalau misalkan kita lihat di tim-tim ada yang udah mulai melakukan kayak aktivitas nge-gym. Iya. Kayak Bigetron ya kan? Walaupun Fitness. ada di sana fitness mereka Ya. tiap hari. Gue punya teka-teki. Apa tuh? Apa bedanya fitness sama fitnah? Apa bedanya fitness sama fitnah? Jawab di kolom komentar juga teman-teman. Kalau fitness merugikan mantan. Kalau fitnah merugikan diri sendiri. Ya boleh lah tapi salah. Salah. Apa Yang tuh? benar adalah kalau fitnah itu kejam, Oke. kalau fitness ke gym. Kejam dan ke gym ya. Ya, itu Betul. saya dapat dari TikTok. Terima kasih TikTok. Terima kasih. Memang ya salah satu
kreator TikTok yang sangat aktif ya Jelly ya. Ya, seperti Fitnah itu. itu kejam betul. Tapi emang juga. benar sih, ini sebuah intermezzo untuk ngomongin tentang pemain-pemain e-sports juga ya. Karena memang e-sport juga udah mulai bisa dibilang mereka setiap hari harus berada di layar bukan komputer, di layar HP. HP kalau PUBG Mobile betul. Ya, jadi mereka harus diseimbangi dengan yang kayak tadi latihan fisik juga supaya nantinya begitu lagi turnamen seperti ini mereka nggak mudah sakit dan mereka bisa lebih maksimal. Ini kan pembahasan tadi ya, kita ngomongin Lebih fit mentalitas, lah ya, kita istilahnya ngomongin ya. mentalitas, fisikal juga. Karena sementara waktu ini super lambat banget teman-teman semua. Semua tim berada di spot ideal mereka masing-masing. Nggak dia. ada yang mau bergesekan sama sekali. Even tadi kita lihat Bigetron berada di bagian tengah, di sekitaran mereka ada Face Clan pun. Face Clan yang nggak nabrak, mereka cuma tahu sekedar info, cari lootingan tambahan lagi supaya nanti begitu masuk ke late game mereka siap perang. Betul, apalagi tim bagian tengah ini kan tim yang harus bisa defense secara kuat, bisa kita katakan ya. Kalau pelurunya terbatas, utility terbatas, jadi sia-sia, jadi tidak berguna gitu loh posisi yang mereka miliki karena tim yang melakukan push lebih siap daripada tim tersebut. Jadi mungkin itu yang sedang diupayakan dari Face Clan, Bigetron pun juga demikian dan Sam9 juga sebenarnya kan dekat ya dari Mountain Wevo mereka. Sepertinya nggak juga mencari-cari eliminasi, nggak juga coba-coba gatekeep dari bagian utara. Mereka cari lagi lootingan, mereka cari lagi compound karena ini Seani udah jelas banget permainan tengah lagi dan Dingo Xavier. Mereka adalah tim yang harus kita pantau pergerakannya. Sudah dekat dengan Los Leones kiri, berarti makin tengah juga, makin dekat dengan Face Clan dan juga Bigetron. The Xavier sejauh ini masih konsisten ya, mengumpulkan poin demi poin terus-menerus. Teman-teman bisa lihat di bagian klasemen kanan, sudah ada 3 tim yang tembus ke triple digit. Itu ada Yudo Alliance, The Xavier, dan juga Boom. Tapi kita tidak boleh cepat puas juga, karena memang kalau kita ngomongin dari selisih poin, ini possible banget buat dikejar. Dari BTR, Vampire pun sebenarnya masih bisa ngejar, karena satu match terakhir ini, besok masih ada lagi 6 match, masih banyak hal bisa terjadi. Jadi gimana caranya game demi game mereka terus harus bisa gali poin, konsisten terus juga. Sebentar. Apa nih? Sunscreen diselamatin sama PUBG Mobile Esport ID. Apa tuh? Ketika Sunscreen udah datang langsung dan aktifin mode ketua supporter, maka di saat itulah tim-tim Indonesia mainnya garang. Siap ketua. Siap ketua. Memang Sunscreen adalah ketua cheerleader ya. Berarti Vol udah jadi ketua supporter aja dia. Atau mungkin temen gua. Sunscreen bisa duduk di dekat meja-meja tim luar Indo. Berarti sebenarnya kekuatan Sunscreen itu 2, Jel. Yang pertama apa? Bau. Aduh, saya bingung ya antara itu bau atau tidak ya. Dan yang kedua adalah buff supporter. Oh seperti itu. Bagus. Tidak apa-apa. Tergantung kita lihat dari sudut pandang yang mana perspektif yang mana, betul. ya. Itu yang penting sebenarnya memang sudut pandang. Tapi memang pasif sekali ya. iya sangat pasif memang seperti itu game terakhir ya udah tidak apa-apa ya. Kita harus sabar emang. Dan ngomong-ngomong soal pasif, skill pasif PH keluar coy. Serius. Udah mulai lagi ya mereka ya. Kemarin mereka dapetin 53 poin. Hari ini 5 match PH baru ngumpulin 7 poin. Oh 7. 7 poin dan semua datang dari elimination. Bukan dari placement ya. Dan ini data terupdate setelah 11 match ya, gue dapet dari datanya level up. Ini 7 poin eliminations, sama sekali tidak berhasil untuk dapetin placement ini untuk Indo PA. bisa lagi sih. Sorry lagi bahas PA. Oke. Lanjut Jel. Nggak apa-apa, terdistraksi. Betul. Karena ada map reveal. Dari map reveal emang ya bisa. Ingat jangan jumawa. Jangan jumawa. Kita mendoakan lagi-lagi ya. Karena saat ini Pikmi, BTR, RRQ berarti sekarang dalam ranah yang cukup enak untuk masuk dalam zona aja. Yes, karena memang tadi kita lihat ada map reveal ya kan. Ada beberapa tim yang nyaman aja, masuknya enak. Selama nggak ada halangan, tapi kalau RRQ di depan mereka ada tim Flash, gue nggak tahu apakah mereka bakal inisiasi fight atau tidak. Sementara dari Boom sudah ada satu yang turun dan kali ini agak sedikit berbeda. Boom biasanya masuk dari tempat sepi, tapi kali ini Boom masuk dari tempat ramai. Mungkin ada putaran yang bakal mereka lakukan karena tadi setelah mereka scouting, mereka lihat rame, mereka tarik mundur lagi. Tapi kita bergeser menuju ke arah bagian utara. RRQ bergesekan dengan tim Flash. Ini dia yang tadi sudah kita ceritakan sedikit dan untungnya dapatkan 1 bahkan 2. Hexas bermain, Hexas dapatkan poin untuk RRQ. Dan bahkan tidak hanya eliminasi, ini juga menjadi penting karena RRQ butuh jalur masuk. Dan Flash adalah penghalang mereka. Tembakan lagi dari Hexas.
bagi yang digunakan. Mudah-mudahan Snape bisa melakukan tracking dengan cukup baik. Hey, pindah observer karena bagian Snape dan juga No Mercy. Tembakan karena bagian player dari tim Flash. Aduh, kok nggak ditembak No Mercy? Tembak karena bagian player tersebut, tapi ternyata masih bisa untuk mengacir melaju ke tempat yang lain, dan tim Flash semangat atau selamat dengan 2 playernya. Karena memang kalau kita lihat dari tim Flash itu sendiri, hari ini pun mereka tidak juga down banget ya. tidak sebaik kemarin. Eliminations mereka super minimalis sekali. Mereka baru mengumpulkan 18 poin setelah 5 match berturut-turut. Sebenarnya RRQ juga 11-12 sama tim Flash, karena gue lihat di data statistik RRQ juga baru mengumpulkan 19 poin untuk di hari ini. Jadi belum maksimal buat RRQ. Tim NKT pun sama, sekitar 17-an poin. Malah The Xavier yang nggak terlalu kelihatan banyak perang, mereka sudah mengumpulkan 49 poin. Ini gokil sih, mereka kayak masih bisa dibilang stabil. Kemarin mereka ngumpulin 58, hari ini pun 49. Kayaknya target mereka tuh ya udah yang penting setiap match tuh segini. Itu yang membuat mereka tetap stay di papan atas. Itu dia, bahkan 49 itu belum ditambah dengan game kali ini ya. Belum. Game kali ini mereka punya prominent banget, dan lihat bagaimana Xavier lagi-lagi udah di tengah. Lagi-lagi dari tengah. Mereka memang sekarang tengahnya nggak terlalu baik sebagaimana sebelumnya. Mereka intek ke arah satu kompon yang sama. Mungkin kalau ditabrak bisa rata juga. Tapi tim mana yang mau mengambil resiko untuk melakukan push ke arah satu tempat yang sama? Bahkan Sam9 yang dekat dengan mereka tadi hanya melakukan pengamatan saja, tembakan-tembakan pengusiran saja. Dan itu dia, Nico Xavier sudah mendapatkan sebuah pom bensin yang ada di tengah-tengah zona. Belum terpantau ada tim yang mau mengkontes lagi setelah tadi kita melihat Vampire ya mengkontes tempat dari The Xavier. Sam9 kah? Pengen, tapi kalau kita ngomongin dari segi mentalitas, Sam9 juga lagi down. Dari tadi beberapa fight, cenderung win rate-nya itu di bawah dari 50% untuk Sam9. Sementara Zona sudah mulai menarik kembali menuju ke arah power grid. Ada Pygmy yang sudah aman, RRQ juga aman dari bagian utara. Tinggal nunggu aja apakah akan ada tim yang menggerecoki atau enggak. Tapi Sam9 kali ini menggerecoki rotasi yang dibangun oleh The Xavier. Ternyata The Xavier tidak mau berlama-lama di pom bensin tersebut. Ketika zona terbentuk, pemikiran mereka adalah gimana caranya gue nguasain gudang hijau. Ini dia bakal langsung datang menuju ke arah tim Flash. Satu pemain selamat. Kwang masih bertahan. The last man standing. Kwang bermain di gudang hijau. Gudang hijau jaya. Gudang hijau jaya, ini dia. Dapatkan kemenangan atas tim Xavier dan tersorot lagi Sunsquid. Di sana, Xavier rata. Ini momentum untuk tim Boom memperjauh jarak. Ini momentum untuk tim Talon mengejar juga jarak bersama dengan Bigetron untuk mengejar ke poin yang lebih tinggi. Gokil. Kwang pun langsung meninggalkan TKP. Setelah dia berulah, dia looting secukupnya, dia langsung meninggalkan TKP tersebut. Dan kali ini TKP diisi oleh NKT, di mana NKT pun menjadi target sasaran dari Infinity. Ada beberapa tembakan juga menuju ke mereka. Belum confirm, belum commit. Tapi bisa kita bilang ini udah mulai padat di bagian titik tengahnya. Dan bahkan Alter Ego pun belum masuk ke dalam zona. Kwang, ini dia bukti nyata selamat dari TKP. Sebentar dia. Kenapa? Di kolom komentar tiba-tiba muncul kami Flash Mania katanya. Waduh, kami Flash Mania. Bagus. Gue punya jersinya, ada yang mau nggak guys? Betul juga. Lu kan dulu manajer ya. Iya, Flash ID tapi. Gue jual deh. Itu dia ya, banyak sekali yang puas dengan ratanya tim The Xavier karena as a kompetitif adalah satu kontender yang bisa menjegal juara pertama. Di tempat lain Alter Ego juga baru saja meratakan beberapa player dari NKT. Satu eliminasi sudah didapatkan dan mungkin Alter Ego akan masuk dari bagian kiri. Sementara kalau gue boleh cerita, tim-tim Indonesia tidak ada yang di luar zona sejauh ini. Semuanya sudah dapat tempat, tapi kembali lagi aman atau tidaknya tergantung dari stage keempat nanti yang akan ter-reveal. Dalam waktu 30 detik, stage keempat akan ke-reveal. Dan sementara waktu, NKT yang menghuni gudang Hejo Jaya tersebut. Infinity bakal stay low-key aja di bagian cekungan bawah tebing. Sementara masih ada tim-tim lain juga berserakan di bagian kiri. Seperti Alter Ego, Ares yang berusaha untuk masuk dari tulisan Monte Nuevo. Touchdown mereka memang, tapi kita nggak tahu ini tarikan zona keempatnya kemana. Karena zona keempat ini yang biasanya menentukan kemana nih angin-angin selanjutnya. Boom sama Pygmy berdekatan. Ayo zona keempat. Oh, let's go. Masih ke mereka. Masih ke mereka ya.
Tapi setidaknya ini akan sangat baik untuk tim-tim Indonesia yang masih cukup banyak. Tapi di bagian kiri perang nggak bakal terelakkan. Si Altrigo masuk, ada RRQ, NKT, dan Infinity. Sementara Talon berarti ini akan kesulitan. Talon akan masuk Vampire, Searchia, Tailing, Boom, dan Pygmy. Boom, gua tahu ada di barisan paling atas. Tapi tim Indo juga yang ada di bagian depan. Apalagi Pygmy yang sedang sangat butuh poin. Tapi peperangan mungkin akan terjadi nantinya. Sementara Boom masih berputar. Tapi di layar kaca kita Yoru menjaga pergerakan dari tim Searchia. Mudah-mudahan akan ada gatekeep yang sempurna. Dan ini dia Boom yang tadi gua katakan. Gerak maju. Lepas dari tim Pygmy. Ada beberapa tembakan lagi dari Billboard. Tapi untungnya masih membuat Boom bisa bergerak. Namun di depan ada Bigetron. Apakah Boom juga bisa lepas dari Bigetron yang sudah menjaga? Menembak menuju ke arah pemain-pemain Boom, tapi meta cuek terus dilakukan. Tapi masalahnya begitu mereka touchdown dekat dengan Bigetron, mereka udah nggak bisa cuek lagi karena pemain-pemain Boom sudah mulai terculik satu. Bahkan ada steal elimination juga dilakukan, nggak masuk ke poin Bigetron tapi masuk ke poinnya Pygmy. Bahkan Satarless lagi mode introvert di pojokan aja. Sementara 3 temannya ada di sono. Satar kenapa nih? Makanya gue bilang mode introvert. Oh iya. Mode masuk gua dulu. Tapi dia nggak pakai senjata, Jel. Apakah ini mode introvert juga melepas senjata? Menarik Kurang juga. tahu ya. Mode menahan zona mungkin. Oh betul. Mungkin Ya. dia lagi konsentrasi mendebak zona berikutnya yang lain suruh perang. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena RRQ juga sudah mulai membuka tembakannya. Waduh. Boom ini nih lagi jadi samsak tinju. Karena Waduh. sebenarnya posisi Boom itu kejepit ya. Dia tuh kayak di antara 3 tim Indonesia. Ada Bigetron, ada RRQ, ada juga Pygmy. Tapi Talon saat ini akan siap-siap untuk menghadapi serangan Fajar. Ada Searchia yang bakal langsung tabrak aja lah menuju ke arah bagian depan. Axel pun kembali menjadi barikade utama menembak menuju ke arah Searchia. 1 down, masih ada 3 lagi, 2 bahkan saat ini. Itu dia Megamind kali ini harus bertahan. Tidak ada bantuan dari bagian belakang yang begitu dekat karena jaraknya cukup jauh. Talon maju ke arah bagian depan, Megamind dihajar 2 player yang berbeda, 3 bahkan. Megamind tumbang. 1 player Searchia yang terakhir ada di bagian belakang yaitu RNJ. Tidak bisa membantu bahkan rata juga karena Axel berhasil menyapu bersih Searchia dari game. Talon kembali bertambah 4 eliminasi. Ternyata debut Searchia untuk bermain di Grand Final cuma segitu doang. Nggak sebagus PA berarti ya. Iya, nggak usah bagus PA. Entah apa yang ada di pikiran dari Searchia tadi juga pushnya tidak rapi ya bisa kita bilang. Dan tadi juga Axel cukup aktif untuk menembak menjadi barikade paling depan kayak frontlinernya gitu yang jadi resepsionis siap menerima tamu. Tapi ini dia here we go, rumah P antara Altrigo Ares melawan PA Esports. Ada tembakan, ada lemparan granat satu sama lain, timpuk menimpuk terus-menerus terjadi tapi belum ada yang connect. Itu dia, Rosemary bahkan tumbang tadi dengan granat yang dilemparkan dan di end begitu saja. 3 melawan 3, Trexy dan juga Kido low HP sebenarnya. Altrigo harus kembali lagi mengecangkan sabuk pengaman mereka untuk lebih agresif lagi dan Kido tumbang. 3 melawan 3, PA ternyata belum ada yang tumbang sama sekali sebelumnya. Dicari oleh player-player dari Altrigo, tembakan lagi connected tapi Okta tumbang. Ini tidak baik sama sekali lagi. Alpha harus segera maju ke arah bagian depan. Lemparan nade kembali lagi dilakukan. Okta di end. Membuat PA masih 3 orang. Alter Ego untuk mendapatkan yang kedua. Kali ini revive sedang diupayakan. Namun Alter Ego kembali mencari di manakah letak 2 player terakhir. Walaupun revive sepertinya berhasil dilakukan oleh tim PEA. Alter Ego tidak disangka-sangka. Sudah kehilangan 2 pemainnya begitu cepat. Hans for you. Dan Alpha lagi-lagi duo ini yang selamat. Mencari kembali di manakah informasi di bagian bawah. Iya itu Hans for you dapat EA Myzex. Tapi ini mungkin seru juga ya. Ini soalnya Thailand versus Thailand ya. Ayo dong, pindah lagi dong. Alter Ego dong, lagi lawan PA. Ini dapat kan Kido juga. Dapat. Let's go, berarti satu lagi harusnya. lagi. Dari tim PA. Rata. Dan rata berarti oleh Alter Ego Ares PEA pulang ke lobby. Nice. At least Alter Ego Ares selamat lah ya. Walaupun kita tahu di sekitaran dari Alter Ego Ares itu ada RRQ yang siap menjadi pihak ketiga. Tapi ini Infinite, ini seru banget ini. Wih, seru banget ini. Oh my god, Infinite. Seru parah. Gudang Hejo Jaya. Ini di akhirnya yuk, bisa. Aduh. RRQ mengurungkan niatnya untuk menjadi third party. Dia langsung tarik mundur lagi ke arah bagian belakang. Karena mungkin kalkulasi mereka adalah gimana caranya bermain lebih tengah aja. Dan mungkin ada shot call dari leader atau in-game leader RRQ. Itu dia, karena mereka mempunyai bukit yang sebenarnya bisa melihat ke seluruh wilayah zona saat ini. Oleh karena Hexas kembali lagi mundur dan bahkan seorang Hexas mendapatkan NKT. Ini adalah salah satu bentuk atau wujud dari pergerakan mereka yang akhirnya berbuah manis. Kali ini Talon menahan pergerakan dari tim Vampire. Tapi adik Luke juga join the fight. Stone
tumbang. Vampire menyisakan 2 orang saja, Tony, K, dan Swap. Yang coba untuk masuk pun tidak mudah karena Talon sudah menjaga di dalam zona. Vampire terpantau agak sedikit menurun permainan mereka sedari tadi, tidak segalak kemarin. Dan bahkan kali ini hanya menyisakan 2 yang aktif, Tony Kurniawan dan juga Swaps berlari-lari di depan sana. Wah, Frenzy Boom kena. sama BTR pun bertemu karena memang sedari tadi mereka ada di bagian tengah ya. Dan Boom hanya menyisakan 1 pemain terakhir, yaitu seorang Yami yang masih belum terdeteksi. Tapi ternyata diam-diam dari Talon pun sudah mulai merangsak masuk, sudah mulai berusaha untuk mendapatkan tempat nyaman, teren nyaman di bagian arah jam 6. Tapi Axel dan kawan-kawan masih berusaha untuk mengendalikan pemain-pemain Vampire. Down 1 lagi, masih lolos. Malingnya, Swap di bagian kanan. Tapi masalahnya di steal ya. Di steal oleh adik Luke. Aduh. Tony K yang tadi tertumbangkan akhirnya diambil oleh Yudo Alliance. Swaps menjadi last man standing. Masuk ke dalam zona, bahkan belum masuk, ada di bagian pinggir saja. Nate dilempar ke arah bagian Yudo Alliance, tapi sudah bergerak maju. Eliminasi harusnya masuk ke arah Talon, tidak terjadi. Ya itu dia, harapannya adalah dapat ya. Tapi mau gimana, tempatnya terbuka, tidak ada obstacle. Dan dari Yudo pun ada di bagian luar. Yudo masih mode kejar setoran juga. Mereka tidak mau terpuruk berlama-lama. Tapi tappingan-tappingan dari Swaps belum connect sama sekali. Bahkan dari Pygmy dan juga Bigetron udah mulai bergesekan. Ada Yudo Alliance juga, berarti bisa kita definisikan di bagian tengah ini sangat-sangat padat merayap. Masih ada 37 pemain di stage kelima. Dalam waktu 15 detik juga bakal mengecil kembali. Vampire hanya bisa berharap dengan Swaps seorang diri saja karena Blue Zone juga sudah mulai menyakitkan sekali. Dan Yudo Alliance berhasil untuk melakukan reset situation. Hexasbun dengan granatnya masih bisa connect lagi menuju ke arah 1 pemain. Itu dia, tapi ini juga menjadi satu concern dengan dengan Dingo Xavier sudah tereliminasi terlebih dahulu, tapi Boom tidak menambah poin. Berarti ini menjadi hal yang tidak terlalu menguntungkan untuk Boom itu sendiri. Tapi tim-tim Indonesia lain kembali membara, bahkan baru saja tereliminasi Vampire. Pygmy mungkin sekarang adalah momentum bagi mereka untuk menambah poin juga karena mereka mendapatkan zona yang cukup baik. Tapi Linux terkena tembakan dari RRQ. Granat dari Yudo Alliance juga membuat tadi dia low HP. RRQ membara di game kali ini dengan 8 eliminasi yang sudah didapatkan. Memang kalau kita lihat RRQ dari match pertama memang terus eliminations demi eliminations, dia gulung seperti snowball effect gitu kan. Tapi untuk dari segi placement belum terlalu maksimal, that's why saat ini memang sedang mereka upayakan. Talon pun berupaya masuk dari arah jam 6. Terkena tembakan bertubi-tubi dari Yudo Alliance tidak membuat mereka gentar, tapi Axel. malah FaZe Clan yang menculik seorang Axel. Aduh. Axel offside, dan saat ini ada 2 pemain di dalam satu mobil yang sama. Oh no, cilaka mobil yang meneduk dan Talon selesai di peringkat ke-10. Nice try untuk Talon. Aduh, tapi Genfos terculik. Kali ini membuat Bigetron misalkan 3 orang saja. Tembakan-tembakan yang membuat mereka sekarang tidak terlalu maksimal, apalagi Bigetron melakukan split. Dengan terculiknya Genfos, entah apakah revive bisa dilakukan atau tidak. Sementara RRQ, penguasa perbukitan kali ini akan datang kontender yaitu Infinity yang menang atas tim NKT, dan lihat No Mercy menjaga dari bagian atas dengan cukup baik. Bahkan damage karena bagian Logan yang sangat dalam membuat Infinity sepertinya cukup kesulitan, tapi No Mercy belum mampu untuk menumbangkan player-player dari Infinity yang sekarang sudah mulai melakukan rotasi. Harus hemat peluru sih, No Mercy. Sisa 100 pelurunya sekarang. Dan bahkan informasi aja yang disumbangkan oleh No Mercy sementara temennya nembak. Ada sebuah rotasi yang jauh sekali dilakukan oleh Hexas. Tapi ternyata dari Yudo Alliance pun menculik 1 pemain dari Bigetron, bakal langsung dipush saja dengan 4 pemainnya. Sulit sekali, terkuliti, terpreteli satu persatu. BTR hanya menyisakan Satar saja yang sedari tadi mode introvert. Tidak bisa melakukan backup sama sekali, dan tempat dari BTR sudah di-retake oleh Yudo Alliance. Yudo Alliance melakukan swiping yang terjadi sebagaimana hari kemarin. Bahkan Leon DZ punya P90, senjata yang paling mematikan di in-game kali ini. Pygmy melakukan sebuah happy birthday. Jobrenki dapatkan 1, cukup baik kali ini, tapi ada tembakan dari tempat yang lain. Jobrenki butuh backup, Jobrenki butuh bantuan. Nate kali ini sedang diupayakan oleh Billboard, lempar karena bagian bawah. Billboard pasti bisa dapatkan tentunya, tapi terlalu matang Billboard. Bahkan dilempar hanya bisa memberikan damage yang tidak signifikan. Pygmy kali ini Billboard tumbang menjadi 3 orang saja, tapi setidaknya menahan push yang dilakukan oleh Yudo Alliance. Pygmy berusaha untuk bermain di bagian terrain, tidak mau sampai offset juga, jangan sampai ada badan-badan yang terlihat. That's why tadi juga nggak mau terlalu greedy dari mereka, karena dari Alter Ego Ares juga join the fight dari bagian belakang. Ada Alpha yang berlari-lari
berusaha untuk menggocek satu pemain. Karena Hans Fori berhasil untuk mendapatkan Alpha. Pick Me. Satu lagi, Acul, low, ragu-ragu, harus tarik mundur. Tapi memasak granat saat ini, Acul mau dilempar kemana? Sepertinya akan dilemparkan menuju ke arah bagian depan. 1 detik. Apakah matang atau tidak? Ternyata tidak matang karena itulah fungsi granat untuk mendelay push dari Alter Ego Ares. Itu dia, tapi Alter Ego Ares sudah berhasil melakukan sebuah healing, membuat mereka sekarang sudah berani lagi untuk melakukan fight. Tapi Alter Ego pun hanya 2 orang, tidak baik saja. Acul ternyata tidak punya first aid, belum terpantau oleh Alter Ego. Acul melakukan call karena Joe Brandon dan kawan-kawan untuk segera membantu. Hexas di bagian high ground tumbang oleh Yudo Alliance, ini tidak baik. Tim-tim Indonesia justru tumbang satu persatu player-player mereka. Karena memang entry-nya sama ya, sama-sama dari arah jam 12, arah jam 1. RRQ sih yang udah lumayan agak nyebar saat ini, tapi mereka hanya menyisakan 2 pemain saja, bahkan dari Pick Me yang bisa dibilang manpower-nya paling oke. Masih dengan 4 pemainnya, tapi terpantau tidak mau terlalu agresif. Menunggu sampai Alter Ego Ares yang bakal nge-push. Nge-pick kembali ke arah bagian kanan, menunggu kembali apakah Alter Ego Ares bakal nge-push atau tidak. Ternyata ada satu inisiasi untuk disengage dari Hans Foryu. Nice, Morman tumbang. Tarik mundur ke arah bagian belakang, tapi RRQ pun menembak menuju ke arah pemain Face Clan Unstoppable untuk RRQ, tapi tidaklah cukup. Hanya dengan elimination saja, RRQ perlu mendapatkan placement points. Itu dia, Miramar sepertinya benar-benar menjadi kunci bagi tim RRQ sendiri. Mereka mendapatkan poin yang begitu besar di 2 game terakhir ini. Tapi benar, placement belum bisa didapatkan untuk sementara waktu. Pick Me tumbang, Billboard ditumbangkan, tapi Acul juga menumbangkan Hans Foryu. Ini membuat 2 tim Indonesia kembali lagi pincang. Alter Ego-nya misalkan 1 dan Pick Me hanya misalkan 3 kali ini, atau 3 tersisa 3. Tapi fight antara tim Malaysia dan juga dari Thailand kali ini Face Clan melakukan beberapa lemparan granat, tembakan juga membuat Brian low, membuat Brian bahkan sudah pixel HP. Mela turun, tembakan dengan sebuah jump shot, dapatkan knockdown ke arah bagian dari Semna. Gila, Mela terbang menuju ke arah bagian bawah, bahkan dijigal kembali pemain Semna tidak berdaya. Dihilangkan dari map, Nightnoid pun berulah. Face Clan bertahan dengan 3 pemainnya, tapi Semna masih punya Yuha yang nyempil di bagian belakang. Yudo Alliance pun sama, masih punya Olio. Sama-sama the last man standing yang hanya bisa doa dengan kencang saja dan Pick Me. Waduh, Yami dapat. Kapan Pick Me? Tadinya mereka masih berempat, tapi seakan-akan banyak sekali penjegal di depannya. Dan Granite Eliminations lagi-lagi datang untuk Boom Esports. Alpha pun sudah mulai dimakan, sudah knockdown. Hans Foryu, itu dikit lagi, tipis lagi. Apakah selamat atau tidak? Hans Foryu tidak selamat karena RRQ sudah menguasai area zonanya. Tapi Yami, 1 orang dia berhasil untuk menambahkan poin lagi-lagi untuk Boom Esports. Membuat kali ini Boom tetap mendapatkan poin, tapi RRQ 1 tumbang, hanya misalkan 1 orang saja. Chicken yang tadi harusnya bagi Indonesia sudah semakin sirna karena player-player dari tim Indonesia sudah terkikis. Bahkan kali ini Bigetron 1, Boom 1, dan juga RRQ 1. Memang ada 3 tim Indonesia, tapi masing-masing tim hanya memiliki 1 player. Sementara yang manpowernya paling oke itu hanya Infinity dan Face Clan ya. Sejauh ini kita melihat Face Clan masih cukup aktif dengan pergerakannya. Granat dari No Mercy belum connect. Kelihatan! Kelihatan! No Mercy! Persis di bawahnya, tapi No Mercy. Dia tahu dia harus menjaga badannya. That's why berharap tidak ada yang sadar kalau masih ada No Mercy. Tunggu timing yang tepat. Dipantau saja. Berlari-lari kecil di depan sana. Oh my god, No Mercy. Kelihatan lagi. Astaga, itu kalau gua gatel banget ya, ampun. Tidak ditembak, masih dengan 1 granatnya. Berharap timpukan Manggis ini kena. 3, 2, 1, wing ke arah bagian depan. Connect! Ya, ini dia! Mantap sekali! Panik gak? Panik lah, masa enggak ya Face Clan? Itu dia, akhirnya No Mercy bisa mendapatkan sebuah opening. Mudah-mudahan bisa terconfirm jadi eliminasi. Boom bahkan masih bertahan di top 5 kali ini dengan tadi ratanya Yudo Alliance. Ada beberapa nade yang akan dilemparkan Infinity kali ini. Vin Torres juga tumbang, membuat Face Clan-nya misalkan 1 orang, Infinity sisa 2 karena knockdown yang diberikan. Tapi akhirnya RRQ pulang ke lobby dengan pengamatan seorang Mela. Nice try RRQ, 13 eliminations. At least survive sampai ke late gamenya. Betul. Tapi masalahnya di sini Infinity dapat waktu buat ngereset Mela. Face Clan juga. Mela berhasil lepas dari tembakan Gatani, tapi Gatani sadar ini adalah momentum yang harus dia ciptakan. Dengan 1 granat dilontarkan menuju ke arah bagian bawah. Connect! Rata Face Clan! Infinity bertahan, tapi masih ada Bigetron dan Boom yang bertahan. Itu dia 2 player Indonesia yang terakhir. Mudah-mudahan
bisa menjadi kemenangan bagi tim Indonesia tetap. Tapi zona 9 menuju ke arah bagian tengah. Infinity menang secara manpower. Tapi hari ini Indonesia mengirimkan poin atau mengumpulkan poin yang begitu besar. Terus menerus late game kita saksikan. Dan Satar mode solo, squad, mode SEA Games, Satar mode introvert. Awi, hampir. Satar, aduh Yami lagi Wih, yang lempar granat. Oh, masih aman Satar. Berarti Infinity sadar lawan mereka beda tim. Harusnya ya. Iya kan? Ini Satar gak bisa gerak kah? Makanya. Astaga, Yami. Oh, Yami masih ada 2 granat coy di tasnya. Waduh. Wih, Satar. Masih ada Satar. 2. Masih ada 2. Satar lempar granat lagi berarti karena bagian Yami. Oh, diurungkan. Wih, ada nih dari bagian atas. Oh, Molotov ternyata. Wah, ini tim Indonesia tidak terlalu baik. Yami mulai melakukan crawling karena bagian depan. Satar sudah cook nade begitu matang. Akan dilempar ke seorang Yami. Diurungkan lagi granat gel. Nih, harusnya ini masak nih, harusnya yakin nih, confirm. Awi. Keluar, win, duar. Rata Yami dipulangkan oleh Satar mode SEA Games. Dan ini dia Satar versus everybody, 1 melawan 3 dengan 1 granat terakhir. Ayo, dari Satar bakal dilontarkan. Satar, 3, 2, 1, tembok ke arah bagian atas. Tapi Logan bakal turun ke arah bagian bawah, tembakan bertubi-tubi. Rata dan selesai. Well played untuk tim Indonesia. And winner chicken dinner untuk tim tuan rumah Infinity. Infinity mendapatkan kemenangan di game